KPU tidak punya pekerjaan aman, lancar dan juga berjalan dengan damai. Kunci ada sekitar 5 komponen utama. Hai teman pemilih, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dimanapun teman pemilih berada. Senang sekali podcast KPU Sika Menyapa kembali hadir lagi hari ini bersama saya, Jessie Hayon. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang apa sih kerja-kerja KPU Sika pasca pemilu dan pemilihan tahun 2024 bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sika. Nah, telah hadir bersama kita Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sika, Bapak Herimanto. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Ibu Jessie. Bagaimana kabarnya, Pak Ketua? Ya, kabar baik-baik. Sebelum kita ngobrol, kira-kira gambaran pemilu dan pilkada tahun 2024 yang telah kita lalui di Kabupaten Sika seperti apa, Pak Ketua? Baik, terima kasih teman pemilih sekalian. Selamat berjumpa kembali. Tentu kalau bicara dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum 2024 kemarin dan juga pilkada secara keseluruhan semuanya berjalan dengan aman, lancar dan juga berjalan dengan damai. Nah, ini semua berkat kerja keras semua pihak, pemerintah daerah, kemudian kepolisian, TNI, kemudian partai politik, kemudian Bawaslu Kabupaten Sika dan juga seluruh stakeholder yang lainnya. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada semua pihak yang sudah dengan caranya masing-masing sehingga sama-sama kita memastikan pelaksanaan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari di 2024 dan juga pemilihan kepala daerah di tanggal 27 November 2024 kemarin ini berjalan dengan baik. Tentu secara khusus kami berterima kasih kepada teman-teman ad hoc ya, mulai dari Pantarli, kemudian KPPS, kemudian di PPK dan juga seluruh staf pendukung yang ada di tingkat kecamatan dan juga bersama dengan pemerintahan kecamatan dan juga pemerintahan desa. Tentu semua ini berkat kerja keras kita semua sehingga apa yang kita rencanakan ini berjalan dengan baik dan juga hasilnya juga kita sudah ketahui bersama. Ya, karena memang pelaksanaan baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah secara keseluruhan ya KPU tentu mengetahui ataukah mempersiapkan mulai dari proses persiapannya, kemudian proses pelaksanaannya, kemudian sampai dengan setelah pelaksanaan baik itu pemilihan umum maupun kepala daerah. Nah, yang kita tidak ketahui adalah bagaimana hasilnya kan betul. Hasilnya sesungguhnya kembali kepada rakyat sendiri yang menentukan, rakyat menentukan siapa yang kemudian misalnya saja partai politik yang menjadi pemenang ataukah memang masyarakat memilih sendiri siapa yang kemudian menjadi presiden dan wakil presiden, kemudian siapa yang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tentu hal yang kita harapkan, hal yang kita ketahui adalah KPU hanya mendesain atau hanya melaksanakan prosesnya, sementara hasilnya itu secara keseluruhan atau hasil akhirnya adalah rakyat yang menentukan sendiri. Nah, teman pemilih, itu tadi gambaran umum dari pelaksanaan pemilu dan juga pilkada tahun 2024 yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sika. Kita tentu berharap kesuksesan kerja-kerja penyelenggara dan juga seluruh pihak terkait di Kabupaten Sika juga terjadi untuk pemilu dan pilkada ke depan. Baik, Bapak Ketua, di luar sana banyak yang berkomentar. Sepertinya KPU Kabupaten Sika tidak ada pekerjaan setelah tahapan pemilu dan pilkada 2024 berakhir. Kira-kira bagaimana komentarnya, Pak Ketua? Iya, baik. Ya, kalau memang pertanyaannya, ya mungkin ada juga yang sempat bertanya seperti ini. Sepertinya KPU tidak ada kerjaan lagi ya.
karena memang sejujurnya ya kerja KPU ini secara kasat mata dilihat itu hanya event-event besar, ya, pemilihan kepala daerah, karena itu kan semua sudah diatur dengan tahapannya, baik itu ataupun dengan pemilihan umum. Tetapi sejujurnya kalau bicara konteks penyelenggaraan baik itu pemilu maupun pilkada, ini sebetulnya ada siklus yang besar gitu. Jadi bagaimana kita harus melihat ada siklus persiapan atau pra pelaksanaan, kemudian ada pelaksanaan dan pasca pelaksanaan itu sendiri. Nah, tadi di awal saya sempat menyinggung soal pelaksanaannya. Nah, kalau kita melihat flashback belakang, ini kalau contohnya Pilnas. Nah, Pilnas itu kita memulainya sejak di tahun 2022. Itu sudah mulai dengan tahapan yang kemudian pelaksanaan pemilu Pilnas itu sendiri itu di tanggal 14 Februari di 2024. Nah, setelah pelaksanaan di tanggal 14 Februari, tentu kita memulainya dengan proses penghitungan di TPS, kemudian rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan oleh PPK, kemudian di tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, dan juga sampai di tingkat pusat. Nah, setelah itu memang kita tidak berhenti. Kita tidak hanya berhenti dari saat pasca pelaksanaan pemilihan umum. Nah, setelah rekapitulasi dan juga nanti penetapan hasil, maka selanjutnya itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, kita melakukan evaluasi-evaluasi, di mana evaluasi-evaluasi ini bagian dari catatan-catatan kritis dalam hal pelaksanaan. Artinya ini bukan berarti bahwa pelaksanaan baik itu pemilu maupun Pilnas itu mungkin yang perlu dievaluasikan salah sini saja, tidak. Tetapi bahwa catatan kritis dalam hal pelaksanaan evaluasi itu yang kemudian menjadi sumbangsi pemikiran yang bisa juga ini menjadi catatan perbaikan ke depan dalam hal penyiapan regulasi misalnya. Nah, ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini juga sudah mulai dengan nanti ada pembahasan perubahan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mungkin juga dengan Undang-Undang Pilkada. Nah, ini dalam konteks bagaimana evaluasi. Nah, setelah itu juga memang banyak sekali kegiatan yang kemudian yang bisa kita lakukan adalah secara kelembagaan. Kita selalu sekarang ini pasca calon terpilih yang kemudian sudah mulai dengan pengelolaan logistik. Nah, pengelolaan logistik pasca pemilu dan juga pilkada, memang ini satu kegiatan yang memang dilaksanakan, termasuk dengan bagaimana di bagian di kelembagaan di KPU ini sampai dengan ada semacam pengarsipan dokumen-dokumen hasil pemilu itu juga perlu dilakukan. Dan saat ini memang kita sebentar berjalan kodifikasi terkait dengan dokumen kepemiluan. Selebihnya juga adalah terkait dengan dokumen-dokumen ataukah memang bisa saja logistik. Nah, logistik ini secara keseluruhan, baik itu di surat suara, kemudian kota, kemudian juga bilik dan seterusnya, ini sesungguhnya kan masih dalam kategori BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara, dan kita saat ini sudah melakukan proses pelelangan. Nah, sudah tentu dalam proses pelelangan untuk ke Pilnas sudah selesai dan sudah ada pemenangnya, dan hasil pelelangan ini kemudian di store ke kas negara. Artinya bahwa dalam proses pasca pemilihan ataukah Pilnas itu semua pengelolaan logistik nanti pelelangan kembali kepada kas negara. Yang berikut juga memang terkait dengan pemeliharaan arsip dan seterusnya. Nah, ini juga saat ini kita
sementara melakukan kodifikasi dan juga pengarsipan dokumen-dokumen yang tidak hanya tahun berjalan tapi sudah mulai dari tahun-tahun sebelumnya, yang memang ini juga menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya jika dibutuhkan oleh baik itu partai politik ataukah pemilih untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum maupun pilkada itu sendiri. Nah, ini yang gambaran, termasuk juga ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Baik Pak Ketua, untuk pengelolaan arsip demikian alurnya yang telah Pak Ketua gambarkan. Tadi Pak Ketua sedikit menyinggung tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kira-kira seperti apa gambarannya Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan agar teman pemilih mengetahui pekerjaan KPU SIKA pasca pemilu dan pemilihan yang satu ini. Baik, terima kasih. Jadi memang bicara dalam konteks pemutakhiran data pemilih, ini adalah kegiatan non tahapan, nah, karena berada di luar tahapan pemilu dan pemilihan itu sendiri. Jadi untuk kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kita berpedoman pada peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, di mana KPU memelihara dan juga memperbarui daftar pemilih tetap, pemilu, dan pemilihan secara berkelanjutan. Nah, ini untuk mempersiapkan daftar pemilih ini untuk pemilu dan juga pemilihan yang akan datang. Tentu di dalam pelaksanaannya ini maka kita akan mengupdate terhadap perubahan data dan juga mengupdate terhadap data pemilih yang memang sudah TMS, atau sudah TMS ini bisa juga telah meninggal dunia ataukah memang sudah alih status dari sipil ke TNI atau Polri. Nah, kemudian bisa juga ini pemilih baru. Nah, pemilih baru ini adalah pemilih yang memang potensi, ini kalau kita lihat siklus pemilu ke 5 tahunan, maka pemilihan akan datang ini akan terjadi di tahun 2029, maka ada range sekitar mulai dari sekarang ke depan, makanya ada potensi pemilih baru itu juga sudah mulai, maka ini kita akan mengupdate secara terus-menerus setiap bulan. Dan juga memang teman pemilih sekalian, syarat menjadi pemilih ini memang secara umum ini ada 3. Yang pertama adalah bagaimana pemilih yang memang sudah berusia 17 tahun atau lebih. Kemudian yang kedua juga memang pemilih yang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang ketiga juga adalah pemilih yang memang tidak berstatus sebagai TNI Polri. Nah, ini dalam pelaksanaan kita akan tetap selalu mengupdate. Nah, di dalam tahapan pelaksanaan, di luar tahapan pelaksanaan ini juga memang kita akan melakukan pendidikan pemilih. Memang pendidikan pemilih itu sangat penting karena memang dalam konteks pelaksanaan baik itu pemilihan umum maupun pilkada, kita secara keseluruhan hanya melihat pada tataran teknis pelaksanaan, tetapi bagaimana menyiapkan pemilih yang kemudian secara sadar atau memahami tentang bagaimana praktik demokrasi untuk memilih, kemudian untuk menentukan pilihan politiknya. Ini yang mulai dari sekarang ya, hal-hal teknis ini yang kemudian menjadi bahan untuk kita terus mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada pemilih pemula melalui sekolah-sekolah yang nanti juga ke depan, kemudian ke kampus, dan juga memang ke kegiatan-kegiatan lain yang sampai dengan saat ini kita menggunakan media sosial dan juga jejaring yang ada untuk bagian dari sosialisasi kita. Nah, teman pemilih, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ketua KPU SIKA, pekerjaan setelah tahapan pemilu dan pemilihan berakhir, salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2025. Kita semua diajak untuk menyukseskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2025
dengan cara teman pemilih dapat men-scan barcode yang ada di bawah ini untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih baru ataupun mengubah data pemilih serta sebagai informasi pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Baik Pak Ketua, tadi Pak Ketua sudah menjelaskan tentang pekerjaan-pekerjaan KPU SIKA pasca pemilu dan pemilihan, diantaranya perawatan arsip, pengelolaan arsip, dan juga pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Pertanyaan terakhir nih Pak Ketua, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati SIKA tahun 2024 di SIKA angkanya 70,24%. Ya, betul. Apa nih yang perlu dilakukan oleh KPU SIKA untuk lebih meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat? Ya, baik, terima kasih. Tentu tingkat partisipasi ini bagaimana menghitung kira-kira orang ataukah pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih. Nah, menjadi catatan penting untuk kita adalah perlu adanya kesadaran pemilu sendiri untuk menggunakan hak politik dalam menentukan pilihan politiknya atau menentukan siapa pemimpinnya. Nah, tugas kita sekarang ini adalah kita terus melakukan edukasi, melakukan sosialisasi yang memang salah satunya adalah bagaimana memastikan pemilih yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih yang kemudian harus terdaftar di dalam daftar pemilih secara berkelanjutan. Ini dimaksudkan karena kunci utama dari sebuah proses demokrasi itu adalah adanya partisipasi pemilih. Nah, secara keseluruhan sehingga dalam pelaksanaan kita tentu saat ini yang kita lakukan, kita menggunakan media sosial di akun Facebook KPU SIKA, kemudian di TikTok, kemudian di Instagram, nah kemudian juga di akun Facebook JDIH. Ini juga tetap kita laksanakan. Hal ini bertujuan juga adalah bagaimana kita terus memberikan pendidikan pemilih yang salah satunya adalah bagaimana mendorong untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan atau pemilu yang akan datang. Baik teman pemilih, kita tentunya sepakat bahwa partisipasi pemilih menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Sebelum kita akhiri obrolan podcast kita hari ini, mungkin Pak Ketua bisa memberikan closing statement tentang topik hari ini, yaitu kerja-kerja KPU SIKA pasca pemilu dan pemilihan. Baik, terima kasih Ibu Jesi. Jadi sebetulnya keberhasilan dari pelaksanaan pemilihan umum dan juga pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini sebetulnya adalah kolaborasi ataukah kunci ada sekitar 5 komponen utama yang kemudian menentukan keberhasilan sebuah proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana komponen penyelenggara pemilu itu sendiri yang berintegritas tentu tidak tergoda dengan satu dan lain hal, sehingga benar-benar melaksanakan tugas kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua juga adalah bagaimana ini pelaksanaan baik itu pemilu maupun pilkada ini tentu didukung oleh pemerintahan yang netral. Ini juga menjamin bagaimana keberlangsungan proses demokrasi itu sendiri. Yang ketiga juga adalah tentu peran dari peserta pemilu atau peserta pemilihan yang taat pada aturan. Yang ketiga, peserta pemilu atau pemilih yang taat pada aturan, maka dengan sendirinya ini juga adalah bagian dari upaya untuk mendukung keberhasilan pemilu atau pemilihan itu sendiri. Yang keempat, komponen ini adalah bagaimana posisi ada di pemilu sendiri. Nah, ketika komponen pemilih kemudian mempunyai kesadaran atau pemilih yang cerdas, maka tentu ini juga membantu atau mendukung proses pelaksanaan pemilihan atau ke pemilu itu sendiri.
Nah, ini yang kemudian menjadi indikator dari bagaimana kualitas demokrasi itu sendiri. Dan komponen yang kelima, ini dari semua rangkaian yang ada, 4 komponen tentu ada aturan yang jelas. Nah, secara peraturan perundang-undangan tentu dalam pelaksanaan demokrasi, baik itu pemilu maupun pemilihan atau pilkada, tentu kita selalu patokan pada undang-undang yang kemudian ada peraturan KPU, kemudian juga ada petunjuk teknis atau surat keputusan dan juga arahan secara hierarki. Tentu semua ini menjadi satu kesatuan yang menjadi kunci keberhasilan dalam proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Teman pemilih sekalian, tentu KPU di luar tahapan pemilihan dan juga pemilihan umum tentu tidak seperti yang mungkin dipersepsikan bahwa KPU tidak punya pekerjaan, tetapi memang kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemutahiran data pemilih berlanjutan, terus kita mempunyai tanggung jawab untuk memberikan edukasi, sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat. Semua ini bertujuan untuk bagaimana keberlangsungan dari proses demokratis sendiri, secara khusus bagi bagaimana menciptakan sebuah kondisi bagi pemilih yang memang menyadari tentang proses demokrasi itu sendiri. Nah, teman pemilih, kita telah mendapatkan informasi tentang kerja-kerja KPU SIKA pasca pemilu dan pemilihan. Jika ada pertanyaan, usul, saran maupun kritik, teman pemilih dapat menyampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih Pak Ketua untuk waktunya dalam podcast hari ini. Sama-sama Ibu Jisi. Jangan lupa untuk like, komen, dan share serta subscribe channel KPU SIKA ini ya teman-teman. Terima kasih untuk semua teman pemilih yang telah mengikuti perjalanan podcast KPU SIKA Menyapa. Terima kasih dan sampai ketemu dalam episode berikutnya.